Hai teman-teman, perkenalkan nama saya KM Riza Azizi dengan NIM 1901301 dari kelas akuntansi D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sumber dana dan surat berharga perbankan. Sumber dana perbankan adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Secara garis besar, sumber dana bank diperoleh dari 1. Bank itu sendiri, 2. Masyarakat luas, 3. Lembaga lainnya. Jenis sumber dana: 1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri, 2. Dana yang bersumber dari masyarakat luas, 3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya. 1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah dana yang diperoleh dari bank. Salah satu jenis dana yang bersumber dari bank itu sendiri yaitu dana yang berasal dari pemegang saham atau pemilik saham. Pencairan dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari 1. Setoran modal. Setoran modal adalah modal dari para pemegang saham lama ataupun pemegang saham baru. Kedua, cadangan laba. Laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank sementara waktu belum digunakan. Yang ketiga, laba bank yang belum dibagi, yaitu laba tahunan berjalan tetapi yang belum dibagikan kepada pemegang saham. 2. Dana yang bersumber dari masyarakat luas, yaitu dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh dari bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Sumber dananya yaitu simpanan giro. Dalam pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. 2. Simpanan tabungan. Dalam pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. 3. Simpanan deposito. Dalam pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, simpanan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Yang keempat, sertifikat deposito. Simpanan berjangka atas pembawa atau atas tunjuk yang dengan izin Bank Indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. 3. Dana yang bersumber dari lembaga lain, yaitu sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana sendiri dan masyarakat. Sumber dana tersebut diperoleh dari 1. Bantuan likuiditas Bank Indonesia adalah dana yang dicairkan Bank Indonesia ke bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dalam operasi sehari-hari. 2. Pinjaman antar bank. Dana dalam rupiah yang dipinjamkan oleh bank dari bank lainnya paling lama 7 hari setelah waktu dapat ditarik kembali oleh bank yang meminjamkan tanpa dikenai suatu pembebanan. Pinjaman dari bank-bank luar negeri. Keseluruhan dana yang diperoleh dari pinjaman luar negeri, baik yang berasal dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank, yang menimbulkan kewajiban bagi bank penerima pinjaman untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada pihak pemberi pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, surat berharga pasar uang atau SPBU. SPBU diterbitkan dan ditawarkan dengan tingkat suku bunga sehingga masyarakat tertarik untuk membelinya. Surat berharga perbankan, yaitu dokumen yang mempunyai nilai berharga berupa uang yang sudah diakui dan bahkan dilindungi oleh hukum untuk keperluan transaksi pembayaran, perdagangan, penagihan, dan jenis lainnya. Manfaat surat berharga. 1. Secara yuridis, sebagai alat pembayaran, alat pemindah hak tagihan
karena sudah diperjualbelikan, dan juga sebagai surat legitimasi atau surat bukti tagih yang sah. Yang kedua, secara fungsi, sebagai surat yang memiliki sifat hukum, kebenaran surat tanda keanggotaan dari surat persekutuan dan surat tagihan utang. Ciri-ciri surat berharga. Pada umumnya, surat berharga memiliki kesamaan, ciri-ciri, dan persyaratan tertentu. Cirinya yaitu berbentuk dokumen tertulis, harus memiliki nama, terdapat beberapa tanda dari pihak terkait, berisi perintah atau janji tanpa syarat, terdapat nama orang yang membayar, dan yang terakhir, terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Unsur-unsur surat berharga. 1. Surat bukti tuntutan utang. Tuntutan bisa diperoleh dalam bentuk uang ataupun cek, berbentuk benda ataupun konsumen, dan juga bea berbentuk tuntutan ataupun charter party. Yang kedua, pembawa hak. Dalam hal ini, hak adalah suatu hak untuk bisa menuntut sesuatu kepada pihak debitur surat berharga, yang berarti hak tersebut akan terus ada pada akta surat berharga. Yang ketiga, mudah dijual belikan. Tujuan lain dari adanya penerbitan surat berharga adalah demi memenuhi prestasi pembayaran yang sejumlah uang. Penerbitan surat berharga. 1. Bisa langsung menerbitkan secara langsung kepada pihak investor jangka panjang seperti pada lembaga keuangan. Yang kedua, menerbitkan secara tidak langsung dengan menjualnya kepada pianang-pianang yang akan menjualnya ke pasar uang. Jenis-jenis surat berharga. 1. Jenis surat berharga berdasarkan KUHD. 1. Wesel. 2. Cek. 3. Surat sanggup atau promes. Keempat, kwitansi dan prames atas tunjuk. Yang kedua, jenis surat berharga berdasarkan di luar KUHD. 1. Bilet giro. 2. Commander paper. Ketiga, surat saham. Keempat, obligasi. Kelima, delivery order. Keenam, surat utang negara atau SUN. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih.